Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari genbi.co. Cerita yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah cerita yang berjudul Lahan Angker Mencari Tuan di Bekasi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setiap tempat pasti ada penunggunya. Mereka tidak kasat mata, hanya menerima orang yang benar-benar dikehendaki Tuhan. Nama saya sebut saja C. Saya memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa saya sebut kecil-kecilan? Karena saya hanya mengincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi untuk saya bikin perumahan minimalis atau cluster yang lakunya cepat. Jadi duit saya bisa cepat balik. Tapi bukan itu yang mau saya ceritain. Alkisah, saya hendak membangun klaster di sebuah wilayah di Jati Asih, Kota Bekasi. Kalau ada warga Jati Asih di sini, pasti tahu jalan tembusan dari perumahan di pinggir jalan raya Jati Asih ke Cikunir. Nah, di daerah situ ada lahan luas 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang lebat-lebat. Ada juga pohon rambutan dan nangka. Tapi yang bikin warga heran, pepohonan itu nggak pernah berbuah. Ilustrasi lahan kosong, saya membeli lahan ini sejak 2007 dengan harga yang lumayan murah. Padahal kompensasi tanah di sana sangat tinggi. Jati Asih merupakan wilayah yang amat berkembang, apalagi di daerah Cikunir. Keluar jalan raya Cikunir arah utara, kita bisa berjumpa dengan tol Jati Bening. Ke arah selatan berjumpa dengan tol Jor yang menghubungkan ke berbagai wilayah. Bayangin kalau saya bikin klaster, sudah pasti langsung full pocket karena memang kawasan ini idola banget. Tapi sudah 12 tahun tanah tersebut tidak saya kelola lantaran ada sesuatu yang gak bisa saya pahami pakai logika. Jangan baca cerita saya sendirian ya, pastikan itu. Jadi awal mula saya bertemu tanah ini lagi jalan-jalan di malam hari. Gak malam-malam banget, sekitar pukul 8:30 malam. Namun hanya segelintir orang yang masih beraktivitas. Jalan sudah diterangi dengan lampu, namun lampu di depan lahan ini tidak menyala. Saya parkir mobil di pinggir, dekat dengan lahan yang dikelilingi pagar bambu. Sumpah, saya celingak-celinguk. Gak ada satupun warga bisa saya minta keterangan. Di sana banyak kontrakan, tapi semua pintu ditutup. Ya gak mungkin juga saya gedor-gedor. Udah malam pula, takut gak sopan. Saya melihat-lihat lahan yang gelapnya gak kira-kira. Saya ambil senter di mobil, tapi cahaya senter saya enggak menembus kegelapan di lahan tersebut. Padahal senter saya yang kualitasnya bisa dipakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter loh. Gak nyombong, tapi senter itu seolah enggak berfungsi ketika menyorot ke dalam lahan. Malah sinarnya agak redup dan lama-lama senter saya mati. Jujur saja, saya langsung merasa merinding saat senter saya nggak bisa nyala. Jantung saya deg-degan gak karuan. Saya baca-baca doa semampu saya. Tapi lantaran ibadah juga bolong-bolong, auto kayaknya doa saya nggak terpakai. Masih merinding dan deg-degan. Sesaat hendak memutuskan naik mobil dan cabut, dari kejauhan, sayup-sayup saya dengar tukang jualan nasi goreng. Syukurlah, ketakutan saya mereda. Sekalian saya mau beli nasi goreng, walau tidak lapar-lapar amat. Tapi saya mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah berjarak sekitar 20 meter dari saya. Ternyata ada salah satu warga yang manggil.
Berhentilah dia di depan rumah warga tersebut. Udah kaya disiapin Tuhan ya. Di saat saya butuh info soal lahan ini, malah ada warga yang keluar. Mending saya samperin deh. Misi Pak, saya C, saya dari Tebet. Maaf ganggu, saya mau cari lahan untuk ngembangin klaster. Saya tertarik dengan lahan yang ini. Saya tunjuk ke arah lahan gelap itu. Kira-kira siapa ya yang punya? Saya sambil kasih senyum paling manis. Sebut saja namanya Pak Dudung. Dia memandangi saya dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Ngelihat peristiwa begitu, saya langsung salah tingkah. Kayak ada yang kurang beres. Dan saya nggak ngerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi goreng melanjutkan masaknya. Masuk saja dulu ke dalam, atau mau duduk di teras, nanti saya ceritakan. Sebentar, saya ganti baju dulu, ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Duh, saya jadi nggak enak. Mungkin niatnya Pak Dudung udah mau leha-leha selonjoran di depan TV, malah nerima tamu. Gak usah Pak, gak apa-apa. Takutnya ngerepotin, kataku. Gak apa-apa, mari silakan, ucap Pak Dudung. Di teras aja ya Pak, lanjutku, dan dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng lanjut masak, tapi gelagatnya ingin ikut nimbrung. Ah, bodoh amat deh. Saya melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Saya nggak ngerti gunanya apaan. Cuma unik aja sih buat saya. Siapa juga yang mau ngaca di situ, ya kan? Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung enggak terlalu tinggi. Badannya agak gemuk dengan tato titik 3 di tangan dekat jempol dan telunjuk. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih segelas. Istri saya sudah tidur. Maaf nih, cuma air putih, ujar Pak Dudung. Jangan repot-repot Pak, kataku. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia mengambil lalu membayarnya dan dibawa ke dalam. Pengen nawarin, duit saya pasnya buat sepiring doang, ujar Pak Dudung nyengir. Saya ikutan nyengir sambil bilang gak usah repot-repot sekali lagi. Tukang nasi goreng itu berlalu, kembali keliling barangkali. Sekarang di hadapan saya cuma Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru arah. Ngelihat dia berperilaku demikian, saya salting lagi. Lalu Pak Dudung menatap saya tajam. Adik sudah cari tahu sebelumnya soal tanah itu? Tanyanya dengan mata agak dipincingkan. Belum Pak, ini mau cari tahu dari Bapak, kataku. Kenapa kesini malam-malam? Tanya Pak Dudung lagi. Sebenarnya saya sudah sejak siang keliling kota Bekasi cari lahan yang mumpuni. Tapi baru ketemu malam ini lantaran nanya-nanya wilayah Bekasi mana yang strategis aksesnya. Akhirnya pencarian saya hari itu untuk sementara berhenti di Cikunir. Saya ceritain semuanya ke Pak Dudung. Lama banget kalau saya tulis di sini. Pak Dudung ngangguk-ngangguk. Jadi gini dek, bukan cuma adik yang mengincar tanah itu. Udah jutaan orang, jutaan pengembang. Tapi percayalah, gak satu pun yang bisa membangunnya. Tanah itu memang gak mau dibangun kayaknya. Di sana ada kehidupan yang gak bisa adik lihat. Para penghuninya bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk ngebangun, kata Pak Dudung serius. Saya agak merinding sih. Tapi demi bisnis, saya nggak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah saya beli, ada kok cerita kayak gini. Namun semuanya berakhir baik. Tapi kalau adik memang berniat membelinya dan tetap ingin membangunnya, tidak apa-apa. Yang punya namanya Haji A. Saya bisa pertemukan adik sama dia kalau mau. Pemilik langsung. Tapi belum tahu ya, dijual atau tidaknya. Ini nomor teleponnya. Pak Dudung ke dalam rumah, lalu mengambil HP jadul miliknya, mencari nomor kontak Haji A.
Saya segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji A besok siang. Gak pakai basa-basi, langsung saja saya pamit ke Pak Dudung karena hari sudah malam banget. Esok siang sekitar jam 11, saya menelpon Pak Haji A. Semesta udah kayak mendukung saya. Langsung diangkat dong telepon dari saya. Misi Pak, dengan Pak Haji A. Saya C. Saya semalam lihat tanah di Cikunir. Saya niat mau beli, kira-kira dijual nggak Pak? Dari seberang telepon, Haji A langsung menyuruh saya menemuinya di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Haji A juga sama-sama pengembang kayak saya, tapi dia lebih kencang bisnisnya dan main lahan-lahan gede juga pabrik. Setelah Haji A memberikan alamatnya, saya langsung meluncur hari itu juga ke Bandung. Saya sampai di Bandung sekitar pukul 5 sore. Plus nyari-nyari alamat Haji A di Cicadas, Bandung. Dia menyambut saya dan langsung mempersilahkan saya duduk. Kue-kue sudah berjejer rapi di atas meja, lengkap dengan air mineral. Sebentar ya, saya lagi pesan makanan. Kasihan datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Haji A. Kali ini saya cuma nyengir karena memang saya lapar berat. Sementara menunggu makanan, Haji A ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta-Bandung. Sekitar setengah jam basa-basi, pesanan makanan sudah datang. Dia mempersilahkan saya untuk makan. Kami makan bareng, mesra banget, elah. Kelar menyantap nasi plus ayam goreng tepung, Haji A mulai tanya kenapa saya tertarik dengan lahannya. Belum saya jawab, dia nanya lagi. Apakah saya sudah tahu sejarah lahan tersebut? Saya cerita soal semalam ketemu Pak Dudung. Haji A cuma manggut-manggut. Intinya, ada hal-hal mistis atau tidak, saya tetap naksir lahan tersebut dan saya yakin bakal untung gede. Haji A cuma nyengir. Sudah tahu, di situ ada rumah, sumur, dan kuburan, tanya Haji A. Saya menggeleng karena Pak Dudung emang gak ngasih tahu. Lagi pula saya datang ke situ malam dan kebun itu tertutup sama rindangnya dedaunan pohon yang jejeran rapi. Setelah saya kasih tahu, masih mau beli, tanyanya lagi. Saya mengangguk, peduli demit sama konsekuensinya nanti. Yang jelas, biar lahan ini jadi milik saya dulu. Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang. Dia menghela nafas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lainnya. Lalu kembali ke ruang tamu, sudah membawa sertifikat tanah. Bayar aja setengah dari harga pasaran. Terus terang saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang dikerahkan, truk-truk semua pada nggak berfungsi. Sampai bulldozer saya harus diangkut truk besar karena nggak bisa nyala lagi, cerita Haji A. Agak-agak ragu jadinya, tapi ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu menggebu yang ingin segera mengolah lahan itu. Apalagi prosesnya cepat banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk saya bawa langsung dan diverifikasi di Badan Pertahanan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat adik C. Ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari? Bawa dulu, verifikasi, udah selesai tinggal bayar setengah. Adik bisa langsung ganti nama, ujar Haji A lagi. Buset, saya makin semangat. Udah kelar ini itunya, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ya, lahan itu sudah milik saya sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama, sore hari, tepatnya di Jumat, Oktober 2007, saya habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah yang udah rusak banget. Rumah kecil, hanya ada ruang tamu, 1 kamar tidur, dan kamar mandi. Saya masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus melompat keluar. Mendadak saya merinding parah. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk pelan-pelan berubah jadi anyir darah. Wah, ada yang gak bener nih, pikirku. Saya segera beranjak keluar. Saat saya melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiri saya seperti ada yang menggenggam dan meremas.
kaku, dan kesemutan hebat. Bulu kuduk saya udah gak ngerti lagi diskonya kayak apa. Saya terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang saya ngerti. Pelan-pelan tangan saya berangsur normal, tapi leher saya jadi pegel. Mata saya agak kabur. Saya berusaha keluar untuk menghirup udara segar. Berhasil. Waktu mendekati maghrib. Kata orang sebaiknya gak cari perkara dengan waktu ini. Tapi saya seolah tidak peduli. Saya gak mau semua tahayul ini membuat lemah. Saya pun melangkah mendekati sebuah sumur tua. Enggak beberapa jauh dari rumah rusak. Sekitar 5 langkah lagi saya sampai ke bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepala saya ada yang jatuh. Saya ambil 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badan saya. Seketika saya langsung lemes. Bulu kuduk saya udah gak karuan. Padahal langit sore masih terang. Tapi di dalam lahan seolah ada kegelapan yang saya gak bisa jabarkan. Rambut itu pun saya buang ke tanah bersamaan dengan timbul wangi melati. Sit, mending gak dilanjutin deh kalau begini. Saya pun bergegas balik arah. Sumur itu urung saya dekati. Saya bermaksud kembali menjelajahi tempat ini esok paginya. Sabtu siang ceria. Wilayah sekitar situ ramai, apalagi sedang ada festival burung yang digelar di dekat lahan. Matahari sudah paling menyengat. Harusnya saya nggak ada kekhawatiran, tapi entah lahan itu memang misterius. Nggak terlalu banyak angin, tapi memasuki perkebunan itu, hawa dingin mulai menyergap. Saya lihat orang-orang bersorak-sorai di area pertandingan burung. Nggak ada yang peduli dengan lahan ini. Oh ya, saya lupa cerita. Pak RT setempat sempat mencegah saya membeli lahan tersebut. Tapi setelah saya cerita kalau saya siap menanggung resikonya, beliau jadi angkat tangan. Entah kenapa sore itu saya pengen ketemu Pak RT yang puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut. Saya minta ditemenin ngelihat sumur dan kuburan. Namun aneh, Pak RT nggak mau dan nyuruh saya untuk kesana sendiri saja. Usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ dan satu-satu keluarganya meninggal secara misterius. Aduh, mampus loh. Saya saranin Mas J, mending cari yang tersakti di antara yang sakti, karena penghuni situ nggak main-main, tutur Pak RT. Duh, saya udah mulai berpikir kalau membeli lahan itu adalah kesalahan. Itu saya belum mulai ngebangun loh. Oke lah, coba besok saya datangin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Saya minta isinya sama Pak RT dulu. Mungkin warga bakal keributan suara bulldozer. Mending coba tebang satu pohon dulu. Pakai gergaji mesin aja dulu. Hebat kalau bisa. Kalau satu pohon sudah terpotong, silahkan potong pohon lainnya. Pak RT tersenyum penuh arti. Nyali saya makin ciut. Saya coba ikutin saran Pak RT ketimbang datangin bulldozer. Sudah bayar mahal, tapi mangkrak. Esok harinya pada hari Minggu, Mang Aep, tukang bangunan yang sudah puluhan tahun kerja sama bapak saya, dan akhirnya saya membawa gergaji mesin untuk merubuhkan salah satu pohon mangga, pohon paling dekat dengan pagar bambu. Saya ceritakan kepada Mang Aep kalau semua pohon berpenghuni. Hati-hati Mang, kataku. Mang Aep cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Saya awalnya agak lega dengan perkataan Mang Aep. Apalagi Mang Aep sholatnya rajin, gak kayak saya. Sampai akhirnya dia menyalakan mesin gergaji dan mulai memotong batang utama mangga. Tak diduga malah gergajinya yang terpotong jadi 2 bagian. Satu bagian mental ke arah tangan Mang Aep dan hampir putus. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki. Saya histeris karena seumur-umur Mang Aep memotong pohon. Baru kali ini kejadian yang tidak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Dalam kepanikan saya disuruh warga menghubungi rumah sakit terdekat. Syukurlah di situ ada rumah sakit yang hanya berjarak 10 menit.
Mang Aep cepat mendapat pertolongan pertama. Gergaji itu langsung rusak parah, dan anehnya batang pohon itu sama sekali tidak ada yang terkelupas. Mulus kayak pohon yang belum diapa-apain, padahal sempat terkena gergaji sedikit. Saya benar-benar gak habis pikir. Pada hari Senin, saya mendatangi Pak RT dan memberitahu insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya sudah gak kaget Mas C. Saya kaget kalau pohon itu bisa ditebang, tapi ternyata gak bisa. Saya sudah kasih tahu dari awal, penunggu situ gak sembarangan. Coba minta izin. Malam Jumat jam 12 malam, bawa aja beberapa benda. Bunga kuburan, kemenyan jumlahnya 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong tapi ditampung darahnya. Ayam cemaninya biarin aja dalam keadaan bangkai. Darah ayam cemani ditaruh di atas mangkok tanah liat. Ya, taruh semuanya di atas tampan. Dekatkan di sumur. Ingat, jangan ngelihat ke dalam sumur. Bersimpu di depan sumur, pejamkan mata, dan ucapin mantra ini. Dia nyebutin mantra tapi nggak mau saya tulis karena takut disalahgunakan sama orang lain. Ingat, apapun yang terjadi, jangan buka mata ya, sampai benar-benar adzan subuh, ucap Pak RT. Kalau saya nggak ngelakuin, gimana Pak? Tanyaku. Ya nggak masalah, tapi tanah itu terbengkalai begitu saja, sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia duit yang saya keluarin dong kalau seperti itu. Duh, saya dilema berat. Akhirnya saya mencoba menyanggupi syarat Pak RT. Itu pula yang dia lakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi saya kan gak nantangin ya. Sama saja, kata Pak RT. Ya sudah, saya ikutin. Kamis malam Jumat jam setengah 11 malam, suasana tempat itu sudah benar-benar suram banget. Gelap, gak ada orang. Gak satupun makhluk bernama manusia yang saya temui. Saya benar-benar merinding karena saya gak ngerti siapa yang saya hadapi. Pelan-pelan saya masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba saya mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu, tapi banyak, seperti saut-sautan. Anjir, saya gemetaran hebat. Saya gak sanggup nerusin langkah. Pas saya balik badan, tukang nasi goreng yang saya jumpai di awal ada di depan muka saya. Kapan datangnya saya gak dengar. Seketika saya langsung melihat ke arah kaki. Saya orang kok Mas, gak usah takut, ujarnya meyakini saya. Saya lega dan agak bersyukur. Saya langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu dan saya ceritain kalau saya mau bawa sesajen buat penunggu situ. Saya kasih tahu dia tampah dan isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Kusnudin ini cuma manggut-manggut. Mending urungkan saja niat Mas, karena mereka nggak akan pernah pergi dari sini kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi nggak ada manusia yang seperti itu, kiai sekalipun. Jadi percuma, kata Udin, panggilan si tukang nasi goreng. Ucapan Udin bikin saya putus asa. Masa iya lahan yang udah saya beli nggak bisa saya olah? Terus ngapain gitu saya beli? Udin memperhatikan saya. Dia kayaknya ngerti apa isi hati saya yang galau. Saya tunjukin ya, Mas masih mau melangkah apa enggak nantinya, itu terserah Mas, kata si Udin. Dia langsung menutup mata saya dengan tangannya sekitar 2 detik, lalu membukanya lagi. Diapain saya? Bukti aja, sekarang saya udah buka mata batin Mas. Lihat ke arah lahan itu, kata Udin. Itu apaan? Saya ngelihat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Beberapa ada yang melihat ke arah saya.
Wajah mereka berdarah, terluka, bahkan ada yang satu matanya tercongkel. Seketika saya pusing dan hampir pingsan, tapi Udin berhasil membuat saya tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut, dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, saya melihat sosok tinggi gede berjalan pelan menghampiri saya dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani, dan di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan si Udin ke arah lahan, begitu pula tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu seperti berpesta pora. Saat itulah Udin mengajak saya untuk pergi dari tempat itu. Katanya bermalam di satu rumah warga yang tempatnya nggak jauh dari lahan. Lah, apa kabar mobil saya? Udah tinggal aja, ambil saja besok pagi, nyawa kamu sudah diincar, kata Udin. Saya nurut. Gak kerasa si Udin lari sambil megang tangan saya. Anjir. Ah, ya sudahlah, momen kepepet. Tangan si Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada saya. Pintu kontrakan salah satu warga itu terbuka. Dia mempersilahkan saya masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu rumahnya. Joko memasang sebuah tulisan di belakang pintu dengan kalimat yang diambil dari Al-Quran. Si Udin kok gak ikut masuk? Lupakan Udin, nih minum air ini ya. Kalau ada yang masuk di badan kamu, pasti muntah, kata Joko. Saya nurut walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin gak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi. Entahlah. Joko ini kayaknya seumuran saya. Dari namanya, saya udah tahu kalau dia orang Jawa. By the way, saya gak muntah, jadi saya bersih. Dari kebun yang itu ya? Bawa apa? Ayam cemani? Amis darahnya sampai sini, kata Joko lagi. Saya cuma bengong gak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat saya. Saya gak bisa ngomong. Joko mengajak saya ambil wudhu. Saya nurut aja sama dia. Setelah itu saya sedikit lega. Kalau sudah tenang, biar saya cerita, ucap Joko. Saya mengangguk. Pertama-tama, Joko menyebutkan jika Gus Nudin sudah tiada, dan yang nganter saya ke tempat Joko adalah jiwanya. Saya langsung memotong pembicaraan kalau Udin pernah saya jumpai sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum, ngontraknya di belakang saya. Tuh, mau lihat? Joko menawarkan ke saya. Saya menggeleng cepat. Pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna seseorang. Saya sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji Ah. Tapi Joko menggeleng dan melarang saya untuk buruk sangka ke orang lain. Intinya yang tadi menyelamatkan saya, karena jiwanya Udin gak terima kalau saya kenapa-napa. Ya Allah, baik banget si Udin. Semoga tenang jiwanya. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik. Gak neko-neko, namanya Mas J. Saya sempat mendoakan Mas J supaya memang bisa membongkar tempat itu, karena memang hawanya bukan main, gelap banget. Tapi ternyata Mas J juga belum dikehendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, terang Joko. Joko menyarankan saya mandi sebelum keluar dari rumahnya untuk membersihkan hal-hal yang jahat menempel di badan. Saya nurut saja. Kelar mandi, Joko memberikan saya seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang saya pakai sampai dalamannya ditaruh di kantung plastik lalu dibakar. Saya nurut lagi aja. Sayup, azan subuh pun kedengeran. Joko ngajak saya sholat. Saya ikut. Lumayan tenang ketika selesai sholat. Kelar sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tidak lagi menakutkan seperti tadi. Sudah berbeda. Sambil membuat kopi,
Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali. Gak perlu serakah. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarang lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan, tapi bukan emas. Jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Saya penasaran kenapa Joko ngerti sampai sebegitunya, sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tidak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak, kuburan itu merupakan kuburan si dukun, sementara dukun mengoleksi tumbalnya di dalam sumur. Karenanya, tempat itu memang penuh dengan warga astral. Gak ada untungnya memaksakan diri, kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah. Mewakafkan tanah itu untuk umat, beda lagi ceritanya. Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang soleh, cerita Joko. Saya pun merenungkan kata-kata Joko. Akhirnya, saya memutuskan untuk menjual tanah itu saja. Tepat pada November 2007. Banyak orang nanya, kenapa nggak diwakafin? Saya realistis saja. Duit buat beli lahan cukup lumayan kalau saya putar kembali untuk bisnis saya. Beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau lah. Toh hasil penjualan 2,5%-nya nggak pernah absen saya sedekahin. Namun hingga kini, plang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang, dipasang lagi, menghilang lagi. Entah mengapa. Dan untuk kisah yang akan saya bagikan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tragedi Meninggalnya Ernie, Hantu Sekolah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ini kisah tentang hantu seorang perempuan yang ditemukan bunuh diri dari atas gedung sekolahnya. Oke, baik. Aku akan coba berkisah lagi, walau informasi yang ku dapatkan benar-benar sedikit. Pada hari itu, waktu sudah menjelang malam. Aku hendak melewati sebuah sekolah swasta yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah baru yang akan segera aku tempati. Remang-remang lampu jalan menyinari jalan di sekitar daerah itu. Terasa sepi dan sunyi. Seakan tidak ada kehidupan yang terjadi di tempat itu. Sambil mengendarai sepeda motor, aku melihat sebuah papan nama sekolah swasta yang namanya cukup terkenal. Aku memberhentikan laju motorku saat aku melihat bayangan hitam seakan duduk di atas gedung sekolah. Aku pikir itu hanya sebuah bayangan, tapi setelah aku pertegas, itu bukan hanya sekedar bayangan, tapi ada sosok perempuan yang sedang duduk di atas gedung sekolah itu. Alisku berdenyut pelan. Lagi-lagi tengkuk dan belakang bahuku terasa amat berat. Aku tahu, ini adalah pertanda adanya sebuah energi yang cukup besar yang ada di dalam sosok yang sedang aku amati saat ini. Ah, udahlah, ucapku dalam hati. Aku pun kembali memacu gas motorku untuk menuju ke rumah yang akan segera aku tempati hari itu. Loh, dari mana, Mpok? Itu barang-barang udah diturunin dari mobil, tinggal dirapin aja, ucap temanku yang bernama Tito. Tito adalah teman lamaku yang sedang membantu aku untuk pindah rumah malam ini. Gua tadi habis lihat-lihat sekitar, kayak jadi kepo aja pas lihat sekolah di depan jalan itu, jawabku pelan. Kepo kenapa, Mpok? Jangan ngadi-ngadi, Mpok. Lu kan suka tiba-tiba aja pulang bawa-bawa begituan, takut gue. Enggak, tadi gue lihat doang toy. Kalem we.
balasku sambil cengengesan. Aku bergegas untuk segera masuk ke dalam rumah dan segera membereskan barang-barang yang tercecer di ruang tamu. Malam ini setengah barang kudu beres sih, ucapku sambil menata barang-barang pindahan. Malam itu tepat pukul 3 pagi. Sebagian barang-barang yang aku bereskan sudah tertata rapi. Toy, malam ini nginep aja. Ngeri begal kalau lu balik pagi, karena kamar sebelah belum ditaruh kasur. Ngampar aja deh di kamar depan, pakai formasi cu aja tidurnya, ucapku kepada dia. Oh, ya udah Mbok, gua sama Indah tidur di bawah aja, pakai kasur Palembang, balas Tito. Serius? Ya udah bebas deh, gua mau ke cuci muka dulu. Masuk aja Toy ke kamar, ucapku lagi. Aku pun melangkahkan kakiku menuju toilet. Setelah selesai mencuci muka, aku pun melangkahkan kakiku lagi untuk menuju ke kamarku. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan sosok pocong yang besarnya melebihi dari Aryo. Aku pun terperangah ketika melihat kehadiran yang datang tiba-tiba. Sosok pocong itu menunjukkan rasa tidak suka akan kehadiranku di rumah ini. Aku mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang sekarang berada di hadapanku. Maaf ya, aku gak maksud ganggu. Aku Ara. Aku akan tinggal di sini. Kamu pasti penunggu di sini ya. Maaf kalau kehadiran aku bikin kamu terganggu. Karena kita sama-sama akan tinggal di sini, kita bagi tempat aja ya. Jangan ganggu aku ya. Masing-masing aja, ucapku lirih. Sosok pocong yang menjulang tinggi itu tidak menjawab ucapanku. Ia hanya menganggukkan kepalanya pelan. Emang salah gua sih, gua kagak misi-misi dulu, keluhku dalam hati. Setelah selesai berkenalan dengan penunggu di rumahku ini, aku pun melanjutkan kembali langkahku untuk segera kembali ke kamar tidurku. Indah, Tito, gue mau dulu ya, ngantuk, ucapku sambil menepuk-nepuk bantal tidurku. Oke Mbok, gue masih main Mobile Legends dulu, balas Tito. Sedangkan Indah hanya menganggukkan kepalanya sambil melemparkan senyumnya ke arahku. Malam itu terasa melelahkan bagiku, karena tenagaku habis untuk membereskan barang-barang dan harus pindahan rumah. Memang kegiatan yang begitu menguras tenaga. Wajah dengan air mata bahagia. Pagi pun tiba. Seperti biasa, aku mulai menyiapkan sarapan dan mulai membereskan barang-barang yang tersisa di dapur. Hari itu aku habiskan dengan membereskan sisa-sisa barang yang belum selesai aku kerjakan. Waktu menunjukkan pukul 21 malam. Aku hendak membeli beberapa bungkus kopi karena stok kopi di rumahku sudah mulai habis. Di depan kayaknya warung buka sampai malam deh. Gue beli kopi dulu deh ya, ucapku kepada Mario. Oh ya udah, hati-hati ya, tandas Mario. Aku mengangguk pelan. Kemudian aku melangkahkan kakiku berjalan menuju warung yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku. Sambil melangkahkan kaki, aku mencoba untuk memecah keheningan dengan bersenandung kecil. Tiba-tiba saja ada suara yang seakan ikut bersenandung. Aku menghentikan langkah kakiku sebentar ketika mendengar suara yang ikut bersenandung. Aku langsung melemparkan pandangan mataku ke segala arah. Pandangan mataku terhenti pada papan nama sebuah sekolah swasta. Papan sebuah sekolah yang aku lihat kemarin. Aku melangkahkan kakiku pelan dan berjalan mendekati gerbang sekolah yang ternyata sudah terkunci dengan rapat. Dari kejauhan, aku melihat lagi sosok itu. Dia duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya ke udara. Tiba-tiba, kepalanya berputar sendiri dan ia melemparkan pandangannya ke arah tempat aku berdiri. Ia sadar dirinya sedang aku perhatikan. Aku berdiri mematung sambil memperhatikan sosok perempuan itu. Selayaknya hantu pada umumnya yang pernah aku temui. Rambutnya panjang, bola matanya bulat besar, dan memiliki sorot kesedihan yang terpancar dari matanya. Hal yang membedakan hantu ini dengan hantu-hantu yang pernah aku temui adalah ia memakai seragam sekolah. Sebagian tubuhnya seakan penuh dilumuri oleh darah. Ia hanya memperhatikan aku dari kejauhan tanpa berkata satu kata pun.
Melihat ada penjaga sekolah yang melihatku berdiri mematung di depan pagar, aku bergegas untuk melangkahkan kakiku lagi untuk menuju ke sebuah warung yang jaraknya tidak begitu jauh. Sesampainya aku di warung, aku langsung memesan beberapa bungkus kopi dan beberapa keperluan di rumah yang sudah habis. "Mbak, ngapain tadi berdiri di depan pagar sekolah? Gak iseng?" tanya sang pemilik warung kepadaku. Tangannya dengan lihai memasukkan beberapa pesananku ke dalam tote bag yang sudah aku bawa dari rumah. "Oh, enggak kok. Saya iseng aja lihat, ternyata ada sekolah," jawabku pelan. "Oh iya, saya suka merinding aja kalau lewat situ malam-malam. Soalnya pernah..." Belum sempat sang pemilik toko itu melanjutkan ucapannya, ia langsung mengurungkan niatnya untuk membahas yang ingin ia ceritakan kepadaku. "Kenapa emangnya, Pak?" Enggak Mbak. Ini jadi 40.000 ya," ucapnya seraya tangannya menyerahkan tas belanjaanku. "Iya Pak, ini uangnya pas. Makasih ya," ucapku sambil melangkahkan kakiku untuk segera kembali ke rumah. Aku berjalan melewati sekolah itu lagi. Dari kejauhan, aku melihat sosok itu tetap berdiri dan mengayun-ayunkan kakinya ke udara dari atap gedung. Terbesit pertanyaan di dalam benakku, apa yang terjadi pada gadis ini? Aku menghela nafasku pelan. Mungkin belum saatnya aku untuk bertemu dengannya. Aku pun kembali melangkahkan kakiku untuk kembali ke rumah. Sesampainya aku di rumah, aku menceritakan tentang sosok itu kepada Mario. "Oh, hati-hati ada," ucap Mario. "Iya Mpok, ngeri gua," tandas Tito. Aku mengangguk tanda mengerti. Jemari tanganku mulai membuat secangkir kopi untukku dan Mario. Waktu pun sudah mulai larut. Aku merasa harus mengerjakan pekerjaanku yang belum selesai. Jemari tanganku mulai sibuk membuka laptop dan aku pun segera menyelesaikan pekerjaanku. "Mbok, gue balik dulu ya, udah jam segini nih," pamit Tito. Aku menganggukkan lagi kepalaku dan melemparkan senyumku kepada Indah. "Oke Toy, nuhun pisan ya, hati-hati Anda." "Iya Mpok, makasih juga ya, pamit dulu," ucap Indah. Tito melambaikan tangannya dan memacu gas motornya untuk segera pulang mengantar Indah. Aku melirik pandangan mataku ke arah jam dinding. Waktu sudah hampir menjelang pagi, sedangkan aku belum istirahat sama sekali. Aku menghela nafasku dengan berat. Tidur dah," ucapku dalam hati. Aku melangkahkan kakiku menuju kamar tidurku dan berusaha untuk memejamkan mata. Tiba-tiba saja, aku mendengar suara rintihan tepat di telingaku. "Tolong, tolong." Ketika aku hendak membuka kedua mataku, aku merasa seperti ada tangan yang menahanku. Nafasku terasa sesak, seakan aku sedang kehilangan oksigen. Untuk menggerakkan tangan pun, aku merasa tidak bisa menggerakkannya sama sekali. "Tolong, tolong aku." Suara itu terus menggema di gendang telingaku. Sedangkan tubuhku saat ini seperti sedang mengkhianati pemiliknya sendiri. Bagaimana bisa aku tidak dapat menggerakkan tubuhku sendiri? Dengan jantung yang berdebar, pelan-pelan aku mencoba untuk merapalkan sebuah doa di dalam hatiku. Perlahan-lahan, aku mulai bisa membuka kedua mataku lagi. Dengan pandangan mata yang sedikit buram, aku melihat sebuah sosok perempuan memakai seragam sekolah sedang memperhatikan aku yang seakan merintih kesakitan. Siapa itu?" ucapku dalam hati. Sosok itu hanya terdiam membeku sambil memerhatikanku yang sedang kesulitan bergerak. Sosok itu melayangkan tubuhnya ke udara. Ia mulai memperhatikan siapa dirinya. Jantungku berdegup lagi dengan kencangnya. Debaran jantungku sudah tidak karuan karena menahan takut. Kamu?" Ia masih seakan menutup mulut, tidak berkata sepatah kata pun. Lumuran darah yang ada di sekitar tubuhnya masih seakan terasa baru mengalir. "Mau apa kamu?" ucapku.
Hening, ia tidak menggubris perkataanku. Sosok itu hanya menggerakkan tangannya ke udara dan mendaratkannya ke dadanya sendiri. "Sakit," ucapnya. Alisku berdenyut pelan. "Kamu..." Belum sempat aku menyelesaikan pembicaraanku, sosok itu pergi begitu saja. Dengan tiba-tiba, tubuhku kembali normal dan dapat digerakkan lagi. Aku menghela nafas panjang. Rasanya terasa amat menyesakan. Tadi, aku benar-benar merasa tubuhku seperti ditindih oleh sebuah beban yang amat besar. Sampai-sampai aku bernafas normal pun aku tidak sanggup. Waktu sudah menjelang pagi. Aku pun bersiap-siap untuk mengerjakan pekerjaanku yang belum sempat selesai. Hari itu, aku hanya menghabiskan waktuku untuk mengerjakan pekerjaanku. Hingga langit pun sudah kembali berwarna gelap. Jemari tanganku masih tetap sibuk bekerja mengetik di papan keyboard laptopku. Tiba-tiba saja terbesit lagi dalam pikiranku. Aku harus bertemu lagi dengan sosok itu. Ada yang terjadi dengannya. Dan apa urusannya denganku? Aku melangkahkan kakiku keluar rumah dan berjalan menuju ke sekolah swasta, tempat pertama kali aku bertemu dengannya. Kali ini, gerbang pintunya terbuka sedikit. Aku melemparkan pandangan mataku ke sekeliling, mencari-cari keberadaan penjaga sekolah ini. Aku ayunkan lagi langkah kakiku berkeliling kelas sekolah ini. Wah, banyak juga penunggu di sekolah ini, ucapku dalam hati sambil bergidik ngeri. Lalu, sebuah tepukan mendarat di bahuku dengan tiba-tiba, yang otomatis mengagetkanku yang sedang asik melihat-lihat keadaan sekitar. "Neng, nyari siapa?" tanya laki-laki separuh baya yang sedang mengernyitkan alisnya ketika melihat kehadiranku. "Aduh Pak, ngagetin saya aja, ya Allah," balasku serasa mengelus dada. "Maaf Neng, habis Bapak kaget ada orang masuk ke sekolah jam segini. Soalnya udah mau setahun loh, gak ada yang belajar di sini. Ada apa Neng?" Enggak Pak, saya mau lihat-lihat sekolah aja. Tadi Bapak saya cari gak ada di pos, jadi saya inisiatif nyari Bapak sambil lihat-lihat, balasku sambil cengengesan. "Oh, Neng mau masuk sekolah tahun ajaran baru ya?" Enggak, saya mah udah lulus kuliah malah Pak." Bujuk, kirain mau sekolah di sini. Kagak kelihatan udah lulus kuliah Neng. Kayak pantaran sama anak saya Neng habisnya. "Saya pendek sih Pak, jadi kayak anak-anak mungkin. Boleh nggak Pak, saya lihat-lihat di sekolah ini?" Bapak penjaga sekolah itu termenung, seakan mengingat sesuatu ketika mendengar permintaanku yang secara tiba-tiba. Boleh sih Neng, tapi..." "Tenang Pak, saya udah bisa sama yang begituan." Si Neng tahu aja Bapak mau wanti-wanti itu. "Boleh aja sih Neng, tapi Bapak nggak bisa antar, soalnya mau nonton bola Neng." "Silakan aja, tapi kalau bisa Neng, hati-hati kalau naik ke gedung B lantai 3 ya," ucap Bapak penjaga sekolah serasa jemari tangannya menunjuk ke arah sebuah gedung. "Oke siap Pak, saya lihat-lihat dulu ya." Aku kembali mengayunkan kakiku, berjalan mengelilingi area sekolah ini. Aku banyak bertemu dengan mereka, yang visualnya terasa asing bagiku. Ada hantu perempuan yang lehernya panjang menjuntai ke lantai. Ada pula sosok laki-laki dengan tubuh yang basah, seakan habis tercebur di sebuah sungai. "Aduh, baru lihat aing model yang begini," ucapku dalam hati. Setelah puas berkeliling area sekolah, aku pun berdiri di hadapan gedung B, tempat hantu perempuan berseragam sekolah ini tinggal. Gedung ini gelap sekali, benar-benar gelap, tidak ada sinar sama sekali. Hanya lantai 3 lampu yang dibiarkan menyala. Mengandalkan sinar senter yang ada di aplikasi handphoneku, aku melangkahkan kakiku untuk naik ke lantai 3. "Andrit, aing olangan iya anjing. Mun aya nanaon bismillah welah anjing," ucapku memaki dalam hati. Kakiku pun terhenti di lantai 3 gedung B sekolah ini. Ya,
Seperti yang kalian kira, aku langsung bertemu dengan hantu perempuan berseragam sekolah ini. Dengan raut penuh kesedihan dan dengan tubuh yang seakan mengenang sebuah darah segar, ia sedang duduk di pinggir gedung sekolah ini. Aku mencoba untuk mengatur nafasku yang terasa sesak karena habis menaiki anak tangga yang cukup banyak menurutku. Maklum, udah lama gak sekolah, jadi jarang naik tangga. "Hai, ketemu lagi kita," sapaku dengan ramah. Sosok itu hanya memerhatikanku tanpa membalas perkataanku sama sekali. "Kok gak mau ngomong? Kemarin aja bilang sakit-sakit," ucapku lagi. Sosok itu tertawa cekikikan ketika mendengar ucapanku yang menurutnya lucu. Jemari tangannya kembali bergerak dan ia mengelus dadanya sendiri. "Kamu namanya siapa?" "Ernie," jawabnya singkat. "Oke, nama kamu Ernie. Boleh tahu nggak, kenapa kamu ganggu aku tidur tadi?" Ernie menggelengkan kepalanya pelan. "Gak apa-apa, aku tahu kamu bisa lihat aku di antara manusia yang ada di sini." "Oh gitu, kamu pasti waktu masih hidup pendiam deh." Ernie menganggukkan kepalanya lagi. Tiba-tiba saja Ernie berdiri dari duduknya dan melayangkan tubuhnya ke bawah gedung, seperti seakan sedang melakukan lompat dari atas gedung. Melihat Ernie melakukan hal tersebut, aku langsung terperajat kaget. Ia melakukan itu berkali-kali hingga bulu kuduku berdiri tegak. "Ya Allah, gua kudu gimana nih? Cabut apa enggak ya? Ngeri banget asli," ucapku dalam hati. Jantungku berdebar-debar dengan sendirinya saat menyaksikan adegan yang begitu menyeramkan menurutku. "Ernie, udah, aku gak bisa lihat kamu kayak gini," ucapku kepada Ernie. Sambil meloncat ke bawah, Ernie memutarkan kepalanya ke arahku sambil melemparkan sebuah senyuman. "Kamu takut ya?" bisik Ernie yang seakan berada di sampingku. "Takut sih ya, gimana ya? Intinya ngilu aja liatnya. Aku sebenarnya mau nanya aja tujuan kamu ganggu aku tuh apa. Kamu mau cerita sama aku?" tanyaku kepada Ernie. "Enggak," balasnya dengan singkat. "Ya udah, aku pulang ya kalau gitu," balasku sambil melangkahkan kakiku berjalan turun dari lantai 3. Ernie melayangkan tubuhnya lagi tepat di hadapanku. "Aku melakukan hal yang sampai sekarang membuat aku menyesal. Aku memilih untuk lompat dari lantai ini," ucap Ernie. Ernie melihatku dengan tatapan mata yang kosong, seakan ia sedang mengingat kembali rentetan kejadian pada detik-detik terakhir semasa hidupnya. "Ara, aku gak mau ditinggalkan. Aku gak suka kesepian. Tapi dengan aku memilih melompat dari atas sini, ternyata malah membuat aku menjadi semakin kesepian." Aku menghela nafasku ketika mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Ernie. Terlihat dengan jelas raut kesedihan yang ada di sorot matanya. Ernie mulai terisak pada kesedihannya sendiri. "Dia meninggalkanku, Ara. Aku gak mau. Segala upaya aku coba agar dia tetap sama aku, apapun caranya. Aku sayang banget sama dia, Ara. Mungkin kamu gak ngerasain jadi aku. Mungkin bagi dunia dia hanyalah seseorang, tapi untuk aku dia adalah duniaku. Sampai aku mengancam untuk bunuh diri, dia pun tetap tidak peduli. Terakhir aku kirim pesan ke dia tetap bilang dia gak tahan sama sikapku yang seperti ini. Katanya aku terlalu membatasi langkahnya. Padahal aku kayak gini ya karena aku sayang sama dia. Aku gak mau dia sama orang lain. Aku gak suka lihat dia deket-deket sama orang selain aku. Aku sayang sama dia, sayang banget. Cuma aku gak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Detik-detik terakhir aku hidup, dia tetap gak memperdulikan perasaan aku. Dia tetap mau pergi dari aku. Walaupun sudah aku bilang, kalau kamu pergi ninggalin aku akan bunuh diri. Dia tetap gak hiraukan aku. Saat itu
Aku berpikir, dunia aku sudah pergi meninggalkan aku. Untuk apa aku hidup di dunia kalau dunia aku sendiri sudah hilang? Aku menunggu balasan pesan dari dia, tapi hasilnya nihil. Akhirnya aku coba jalan ke gedung ini. Di tempat ini, aku melemparkan tubuhku sendiri dari lantai paling tinggi. Kamu tahu nggak? Saat proses melayang, kayak beban di dada kamu itu hilang gitu aja. Walau cuma sepersekian detik, tapi setelah tubuhku menghantam tanah, rasanya dingin banget. Sampai akhirnya, lama-lama rasa dingin itu berubah menjadi rasa sakit yang gak bisa ditahan. Saat aku jatuh, aku masih hidup. Dengan menahan rasa sakit itu bermenit-menit, sampai akhirnya aku melihat tubuhku sendiri tergeletak begitu saja. Sampai murid-murid di sini berteriak dan berlarian dari kelas. Sampai detik ini, aku tetap di sini, Ara. Berharap dia selalu mengingat aku. Tapi pada kenyataannya, dia bisa melanjutkan hidupnya seakan tidak terjadi apa-apa. Miris ya, ucap Ernie. Kepala Ernie berputar-putar seakan tidak ada tulang yang menyangga di dalamnya. Aku kecewa, Ara. Aku gak ngerasa hidupku sia-sia, tapi aku merasa miris saja. Aku menggigit bibirku sendiri. Entah aku bingung harus bersikap apa. Kamu gak takut sama aku? Atau gak takut sama yang ada di sini? Tanya Ernie. Aku nakutin gak sih? Di belakang kamu ada yang ikut sih ya. Dia galak. Aku diusir sama dia pas datengin kamu pas tidur. Aku terkekeh mendengar ucapan dari Ernie. Rasain, makanya jangan jahil, tandasku. Enggak, aku gak pernah jahil. Aku mau kamu tahu kalau ada aku di sini. Aku mengangguk paham. Oke Ernie, aku sudah tahu kisahmu. Jangan merasa sedih lagi ya. Aku yakin suatu saat nanti, entah di kehidupan lainnya, kamu akan menemukan kebahagiaan, Ernie. Ucapku kepada Ernie. Ernie mengangguk pelan. Aku lega. Kayak bongkahan di dada aku sedikit hilang karena cerita sama kamu, Ara. Aku melemparkan senyumku pelan ke wajah Ernie yang sedang menatapku. Iya, sama-sama. Kalau ada apa-apa, main aja ke rumah. Tapi jangan ngagetin ya. Ada yang mau diceritain lagi nggak? Ernie menggelengkan kepalanya. Enggak, balasnya singkat. Oke deh, aku pulang ya. Pamitku pelan. Ernie menganggukkan kepalanya. Aku kembali melangkahkan kakiku untuk turun dari gedung ini. Sesampainya di bawah, aku menoleh kembali ke arah Ernie yang sedang melihatku dari atas gedung. Ernie pun melambai-lambaikan tangannya ke udara. Aku pun membalaskan lambaian tangan Ernie dengan mengibas-ngibaskan tanganku juga ke udara. Setelah itu, aku kembali bergegas untuk menemui penjaga sekolah ini. Neng, udah kelilingnya? Udah pak, jawabku sambil cengengesan lagi. Sejujurnya ya Neng, Neng berani banget. Soalnya gak ada yang berani ke dalam kalau udah malam gini. Ya berani-beraniin aja pak. Sebenarnya saya mau tanya pak, emang ada siswi yang bunuh diri pak di sini? Tanyaku dengan hati-hati. Mendengar pertanyaan yang keluar dari mulutku, bapak penjaga sekolah ini terbelalak kaget. Neng tahu dari mana? Nggak tahu dari mana-mana sih pak. Saya pernah dengar aja. Bapak penjaga sekolah itu menghela nafasnya. Kemudian jemari tangannya menunjuk ke arah gedung lantai B. Itu di sana. Emang ada siswi yang bunuh diri Neng. Kejadiannya udah lama. Katanya mah karena putus cinta. Bapak juga nggak tahu ya bener apa enggak. Tapi karena kejadian itu, sekolah jadi sepi. Karena bapak kenal anaknya, makanya cuma lantai gedung itu aja yang bapak nyalain lampunya. Yang lain mah enggak. Bapak berdoa semoga dia tenang. Aku menganggukkan kepalaku pelan. Amin pak. Oh ya, saya pamit pulang ya pak. Ini saya ada sedikit rezeki buat bapak jajan, ucapku seraya menyerahkan beberapa lembar uang.
Neng, gak usah Neng, gak apa-apa. Gak apa-apa Pak, terima ya Pak. Semangat Pak, jaga sekolah ini ya, ucapku pelan. Iya Neng, makasih banget ya, balas bapak penjaga sekolah. Aku melangkahkan kakiku untuk keluar dari wilayah sekolah swasta yang cukup terkenal ini. Sambil berjalan menuju rumah, tanpa terasa hatiku terasa sesak. Erni masih muda, masih banyak mimpi yang seharusnya ia harus gapai. Tapi mungkin cinta bisa membutakan segalanya. Rasa sayang yang begitu besar dapat menguasai akal dan logika seseorang. Di setiap malam, Erni duduk di pojok gedung lantai B, menjuntai-juntaikan kakinya ke udara sendirian. Dan ia selalu merasa kesepian. Semoga kamu bahagia ya Erni. Jangan merasa kesepian lagi. Doaku menyertaimu. Semoga kamu pun cepat berproses. Selamat jalan Erni. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.